Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Familia yang berbahagia, pada hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dengan Ibu lagi kita ingin cakap-cakap ya, sambil menikmati ya, sejuknya udara bumi perkemahan Pramuka Cibubur ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan coba ngobrol lagi sama Ibu tentang keberadaan anak-anak kita, keberadaan anak-anak kita di tengah keluarga dengan berbagai macam problemnya. Ya mungkin karena ya terutama kami yakin, kami sadar bahwa kami bukanlah keluarga yang sempurna, bukan orang tua yang sempurna, praktis juga mempunyai anak-anak yang juga tidak sempurna. Ya kami sadar itu. Tapi di tengah kesadaran itu, ya kami berusaha untuk selalu mencari solusi-solusi atas problem-problem, bagaimana kita mencoba untuk mencari solusi dari problem-problem yang hadir dalam proses pendampingan anak-anak kita. Ya kalau bicara tentang problem anak-anak, kelihatannya kok hati agak terenyuh ya. Ya mungkin Ibu punya pengalaman atau punya sisi pandang yang lain, Bu. Kira-kira bagaimana kita coba bicara tentang eksistensi anak di tengah keluarga dengan problem-problemnya. Iya Ayah, alhamdulillah ini weekend seperti biasanya kita menikmati udara bumi perkemahan Cibubur, tetapi kita juga seperti throwback ke masa anak-anak ya. Di taman ini banyak sekali di sekitarnya, kalau kita lihat banyak sekali permainan-permainan anak-anak yang coba dihadirkan di taman ini. Kemudian kita mengingat kembali begitu ke masa di mana anak-anak itu masih tumbuh dan berkembang begitu. Lalu kita mendampinginya, dan ternyata betul sekali apa yang difirmankan Allah di Quran surat Al-Imran ayat 14 Ayah. Gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita dan anak-anak. Jadi anak-anak adalah salah satu secara fitrah diingini, dicintai, menjadi sumber kebahagiaan, kecintaan dari orang menjadi tuanya, sumber keinginan, harapan orang tuanya begitu. Tetapi seperjalanan ibu begitu ya, mengawal, mendampingi proses pendampingan terhadap anak-anak kita yang 3 laki-laki 1 perempuan, itu tentu tidak mulus-mulus saja, tentu tidak berjalan tanpa masalah, tanpa problem, karena masing-masing perkembangan menghadirkan problemnya masing-masing begitu Ayah. Masing-masing anak dengan perkembangannya masing-masing menghadirkan problem, menghadapi dan menghadirkan problem yang masing-masing. Tentu itu juga sebagai sebagai pengalaman yang cukup berharga buat ibu mendampingi anak-anak, karena orang tua ketika berhadapan dengan masalah anaknya, tentu yang paling menonjol adalah nalurinya sebagai orang tua, yang mungkin hampir 100% ya, berisi kasih sayang. Karena kasih sayang, seringkali orang tua itu didominasi oleh perasaan yang overprotective, harapannya terlalu tinggi, sehingga anak-anak over expectation gitu, sehingga anak-anak itu ketika anak-anak berbuat kesalahan, maka kekecewaan orang tua itu lebih besar ketimbang kalau misalnya melihat orang lain berbuat kesalahan. atau anak orang lain berbuat kesalahan. Tetapi kalau terjadi pada anak
anak kita sendiri, maka ujiannya Masya Allah luar biasa begitu ya. Iya. Ya itu memang kita kalau kepada anak sendiri sedemikian over commitment gitu kepada anak-anak, karena tadi dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa itu menjadi sumber kecintaan, sumber kebahagiaan kita sebagai orang tua, sehingga over commitmentnya kita itu melahirkan over proteksi. Kita barangkali bisa bijaksana kepada masalah-masalah anak keluarga lain barangkali, tetapi menjadi hal yang sangat berat lagi untuk bijaksana atas problem-problem anak sendiri. Itu yang ayah juga rasakan gitu. Iya. Misalnya begini, ada saat-saat dimana kita tidak jalan satu arah dengan anak kita. Ada saat-saat dimana anak-anak kita ini berhadap-hadapan dengan kita, baik dari pilihan, baik dari pendapat, baik dari opini begitu. Mereka berhadapan-hadapan dengan kita, tidak sejalan dengan kita. Pada tiap keluarga pasti ada saat-saat seperti itu. Jadi di mana anak tidak memiliki visi yang sama, tidak memiliki misi yang sama, kemudian tidak juga memiliki pilihan-pilihan aktivitas yang sama. Iya. Jadi ibu teringat ketika dalam situasi itu di mana anak-anak itu sedang berhadap-hadapan dengan kita begitu, kita maunya A, anak maunya B begitu ya. Kita menganggap A itu yang terbaik. Tetapi anak pun di sisi lain memaksakan kehendaknya, atau bukan memaksakan ya, menganggap B yang terbaik. B itu yang terbaik, pilihan mereka yang terbaik. Jadi ibu teringat ayat Al-Quran di Quran surat At-Taghabun ayat 14 ayah. Bagaimana terjemahannya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh-musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ayat ini seperti memberi peringatan kepada kami sebagai orang tua begitu, khususnya ibu sebagai ibu begitu, diperingatkan bahwa memang ada saat-saat di mana anak menjadi musuh kita dalam tanda kutip, karena merasa tidak satu visi dengan kita atau tidak satu jalan dengan kita. Maka pada tahapan itu anak menjadi musuh-musuh kita, seperti itu. Di ayat tadi ditutup dengan maka berhati-hatilah. Ibu menafsirkannya maka berhati-hatilah bahwa orang tua tidak boleh gegabah, orang tua juga diperintahkan untuk bijaksana. Kata berhati-hatilah itu kan dalam ya. Kalau ibu melihatnya bahwa ketika ada peringatan tentang maka berhati-hatilah ketika anak-anakmu sedang menjadi musuh-musuhmu, maka di sana ada ada ibroh, ada pelajaran dari situasi apa yang sedang kita hadapi begitu. Kita harus memakai kaidah-kaidah pendidikan yang tidak keluar dari apa yang disyariatkan gitu. Jadi kalau anak-anak menjadi musuh, maka apa yang harus dilakukan orang tua? Itu harus berhati-hati. Jangan sampai orang tua kemudian dari kondisi yang seperti itu, anaknya mengalami kehancuran, orang tuanya mengalami kehancuran. Maka ketika anak sedang berhadapan-hadapan menjadi musuh-musuh kita dalam tanda kutip, kita sebagai orang tua yang ibu lakukan, ibu lebih banyak introspeksi diri bahwa anak itu memiliki pandangan seperti itu, toh selama ini yang mengantarkan anak-anak menuju pandangan seperti itu kita sendiri orang tuanya begitu. Jadi banyak sekali ibu mengalami proses introspeksi diri, evaluasi diri begitu, bahwa anak-anak menjadi seperti itu kan tidak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Kalau ayah bagaimana? Ya, kondisi berhadapan-hadapan itu sebenarnya satu kondisi yang situasional ya, tidak melulu. Iya betul, tidak selalu tidak seperti melulu, itu. tidak selalu, dan tidak dalam situasi yang berkepanjangan gitu. Jadi ini hanya case by case. Iya betul. Sifatnya sangat situasional, dan barangkali dari situasi situasional ini kita juga melatih ya bagaimana anak-anak kita juga mempunyai sikap yang dewasa. Proses pendidikan tadi didahului bahwa memang
hasilnya terlahir dalam situasi seperti itu memang tidak lepas dari proses pendampingan, proses pendidikan yang kita lakukan gitu kepada anak-anak kita. Itu bagian dari introspeksi. Tapi bagaimana kemudian kita mencoba mencari solusinya, ya selain kembali lagi introspeksi terhadap apa saja sih yang kita sudah lakukan sehingga ada hal-hal dalam situasi itu terjadi, situasi berhadapan-hadapan kita dengan anak kita. Ya kita harus Bu, harus lagi-lagi terus melakukan approach, pendekatan, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang jujur kepada anak-anak. Jangan sampai kemudian kita merasa ada dalam satu situasi yang berhadapan itu, kok kita sebagai orang tua tidak mengenal anak-anak kita. Gitu. Ya, itu berarti kan ada proses pendampingan, ada proses pendampingan yang lost gitu, sehingga lost, ya. Kok kita tidak tahu apa yang dipendapati oleh anak-anak kita gitu. Ini anak kita apa bukan gitu. Nah, Atau itu kita terkaget-kaget. kok bisa sedemikian rupa anak kita mempendapati sesuatu, menyimpulkan sesuatu atau memutuskan sesuatu gitu. Yang itu berbeda dengan kita ya. Jadi balik lagi kepada kita juga harus melakukan komunikasi yang jujur, komunikasi yang tulus, pendekatan yang yang tulus, yang seiring dengan usia perkembangan psikologis anak kita gitu. Jadi anak kita pada usia tertentu kadang-kadang kita lebih mudah itu mempola, karena kita pada usia sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun pendekatan yang kita lakukan begini, kemudian kita berlakukan pada pendekatan 15 tahun sampai 20 tahun gitu ya. Nah, itu juga hal yang harusnya kita lihat secara situasional juga, secara dinamis ya, secara dinamis gitu. Terhadap ini kita lebih fokus pembicaraannya tentang bagaimana sikap orang tua kita ketika anak kita menemukan masalah, ketika anak kita sedang dalam masalah, atau ketika anak kita sedang tidak satu visi dengan kita begitu. Kalau ibu seringkali begini ya, ketika anak melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, lalu kemudian orang tua seringnya itu lebih mendahulukan emosinya, emosi yang lahir atas dasar kasih sayang yang sebetulnya sangat protektif gitu. Sehingga ketika anak menghadapi masalah, maka sering kali begitu kita menyikapinya dengan kepanikan dalam tanda kutip. Kepanikannya itu berbungkus kekecewaan, kemarahan, tanda tanya kenapa dia melakukan itu, lalu menyesali. Itu kemudian menjadi ujian pertama yang sebetulnya kita sebagai orang tua harus mengatasi itu dulu. Karena kasihan nih kalau kita menghadapi anak yang sedang bermasalah, sementara kita dengan situasi emosi yang tadi dibungkus itu, maka tidak jernih pendekatan dan solusi. Padahal anak itu sedang bermasalah dan butuh solusi dari kita. Bukan kita menambah masalah pada anak itu begitu. Nah, ini memang perlu latihan dan itu belajar terus kita, terutama ibu ya, ibu belajar terus. Sehingga ibu semakin kesini begitu ya, semakin belajar bahwa ketika anak sedang ada dalam masalah, maka yang harus kita dahulukan adalah kita bersama-sama memahami masalahnya apa, dengan tidak membawa emosi yang tadi berbungkus kemarahan, kekecewaan, menyesali, pertanyaan-pertanyaan, sederet pertanyaan yang menekan anak seperti itu. Harusnya anak-anak itu duduk bersama kita, kemudian sama-sama mendiskusikan ini masalahnya apa, lalu bagaimana solusinya seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang solutif begitu bagi anak, bukan menambah
beban bagi anak ketika anak sedang bermasalah. Iya. Seperti itu ya. Ya upaya untuk kita melihat secara clear ya Bu ya, memang bukan Pekerjaan yang mudah. bukan pekerjaan yang mudah, karena dengan kecintaan, over commitment, over expectation yang kita punya, sahabat betul. Familia, kadang-kadang itu menjadi bias. Upaya kita untuk mencari masalah yang benar dan didampingi dengan solusi yang apa, benar begitu ya. itu sulit. Tapi bukan itu sebenarnya goal kita itu, Iya, mencari betul. masalah yang benar dan kemudian mensolusikan dengan jawaban Dengan atau solusi jalan keluar yang benar. terbaik begitu ya. Karena kalau misalkan tidak begitu, setidaknya ada tiga kemungkinan yang muncul. Iya, Masalah yang benar, solusi Iya. yang salah. iya betul. Masalah yang salah, solusi yang benar. Yang menjadi kecelakaan paling besar adalah masalahnya salah, solusinya salah. Sudah, kita mau bagaimana lagi gitu. Tapi yaitu tadi dengan belajar kita menyempurnakan, melakukan pendekatan, komunikasi yang jujur kepada anak-anak juga dilatih. Insya Allah proses identifikasi atas masalah yang benar dan finding solution yang benar itu mudah-mudahan kita bisa selalu upayakan. Begitu Bu. Ada satu hal lagi ya. Ketika anak sedang bermasalah, maka orang tua harus orang tua itu harus seperti diam sesaat untuk mengolah. Orang tua itu perlu waktu untuk mencerna permasalahan dari anak, mencerna, kemudian mengatasi dirinya sendiri dulu dari kemarahan, kekecewaan, penyesalan, kemudian keinginan untuk bertanya dengan runtutan pertanyaan yang banyak terhadap anak itu, kenapa dia sampai bermasalah. Artinya ketika seolah menjadi sang investigator. Iya, jadi munculnya investigator begitu. Nah, berarti ketika ada anak itu ada masalah, kemudian datang kepada orang tua kabar tentang masalah itu, entah datang dia sendiri kepada orang tua atau melalui orang sekelilingnya begitu, maka orang tua perlu waktu untuk mencerna sendiri, perlu waktu mencerna, kemudian mengatasi emosinya terlebih dahulu, banyak introspeksi, beristighfar. Setelah semuanya tenang, baru datangi anak kita. Karena ketika anak sedang bermasalah, yang dibutuhkan anak itu adalah kita sebagai orang tua memotivasi anak itu supaya keluar dari masalah. Jadi tugas utama kita sebagai orang tua memotivasi anak itu supaya keluar dari masalah. Lalu memberikan pengertian kepada anak itu bahwa setiap masalah pasti punya solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap apa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya. Tentu itu bukan hal yang mudah kalau orang tua belum mengatasi emosi pribadinya sendiri. Jadi diatasi dulu sendiri, kemudian sudah tenang, sudah tercerna dengan baik, maka duduk bersama anak. Baru kemudian dia bisa berfungsi, memberikan motivasi, memberikan solusi kepada anak-anak. Seperti itu Ayah. Iya, dinama Yusri Yusron ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi kita sebagai orang tua memang harus ambil jarak terhadap masalahnya, ambil waktu untuk kita bisa berdamai pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mencari solusi yang damai kalau diri kita sendiri tidak dalam kondisi yang damai? Betul. Kita berkecamuk dengan kemarahan, kekecewaan, penyesalan, rasa ingin menumpahkan kesalahan gitu kepada anak. Ya, itu dalam suasana interior diri kita yang tidak damai. Ya, jadi tidak mungkin interior diri kita yang tidak damai itu bisa menghasilkan solusi eksterior yang damai. Tidak mungkin. Jadi memang betul, dan Ayah setuju dengan Ibu bahwa kita harus menciptakan interior diri kita itu sedamai mungkin. Kita harus berdamai pada diri kita sendiri. Demikian sahabat Familia yang berbahagia. Ya, jadi dalam kesempatan ini kita ingin sharing saja bahwa tiap anak memiliki masalah. Tiap anak tidak selalu memiliki karpet merah yang mulus. Pada prosesnya kita akan menemukan masalah-masalah pada tiap-tiap anak. Makin banyak anak yang diamanahkan kepada kita,
maka makin banyak kumpulan-kumpulan masalah yang harus kita pecahkan. Dan itu tidak bisa dilepaskan. Tidak ada anak yang terlahir dengan tidak bermasalah. Pasti tiap anak memiliki masalahnya masing-masing. Nah, mari pada para orang tua kita sama-sama mulai melatih diri kita mengendalikan emosi, mengendalikan hal-hal yang justru akan destruktif, hasil yang destruktif gitu. Kita harus memiliki semangat yang konstruktif, membangun, dan kita harus punya semangat mengeluarkan anak itu dari masalah, bukan semakin menekan anak itu ke dalam masalahnya semakin dalam. Itu mungkin pada kesempatan ini yang kita ingin sharingkan seperti begitu ya, berdasarkan pengalaman kita seperti itu. Ya, sahabat Familia yang berbahagia, jadi mudah-mudahan sharing kita juga bisa menginspirasi lah, bermanfaat, melihat perspektif lain gitu dari situasi problem anak-anak kita gitu. Tapi insya Allah dengan optimisme yang kita punya, finding problem, finding solution itu juga merupakan hidden curriculum gitu dari proses pertumbuhan anak-anak. Mereka bisa matang dan mereka bisa merasakan, mereka bisa melihat bagaimana mereka diikutsertakan dalam mengatasi masalah-masalah mereka gitu. Tapi kalau misalkan kemudian dengan interior tadi yang mungkin kurang beres, kita belum bisa berdamai pada diri sendiri, berarti hidden curriculum yang kita dedikasikan, yang kita kontribusikan yang akan begitu nanti akan berdampak yang juga tidak baik kepada anak-anak kita. Ya, itu saja mungkin demikian, terima kasih Ibu sharingnya ya. Demikian sahabat Familia, mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengawal dari proses pertumbuhan mendewasanya anak-anak kita ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Bila topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.